Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi di program Ramadita, Ramadan bersama Pinandita. Masih bersama dengan Ustadz Mubarok. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Hari ini kita akan membahas hal-hal yang membatalkan puasa. Ini adalah bab yang paling ditunggu-tunggu, karena kita harus tahu nih, puasa kita diterima atau tidak, sah atau tidak. Salah satunya adalah apakah kita melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Ada beberapa hal yang membatalkan puasa, yaitu yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang terbuka dengan sengaja. Lalu yang kedua adalah muntah dengan sengaja, jima secara sengaja, keluar atau tidak, kemudian inzal, haid, nifas, melahirkan, gila, dan murtad. Nah, kita akan bahas yang paling banyak ditanyakan pasti, yaitu memasukkan sesuatu ke salah satu 5 lubang terbuka secara sengaja, Ustaz. Yang pertama lubangnya adalah mulut. Yang dimaksud dengan memasukkan sesuatu secara sengaja ini ke dalam mulut sampai sejauh mana? Begini, 5 yang perlu kita ketahui adalah 5 lubang itu satu mulut, ya, hidung, telinga, kemudian kemaluan tempat kita pipis, ya, kemudian tempat kita BAB. Ya. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian kalau kita rinci, yang pertama adalah tadi mulut. Mulut. Nah, itu tidak hanya sekedar memasukkan sesuatu, lalu memasukkan es krim ke dalam mulut. Itu jangan kita vonis langsung batal. Oh, gitu. Nah, yang dimaksud masukkan itu menelannya. Menelannya sampai berarti yang ibu masak terus kemudian dicicipi tapi itu masih boleh itu, boleh, asalkan tidak ditelan. Walaupun makruh lah, tapi boleh. Nah, itu karena apa? Karena hanya sekedar di sini hanya memasukkan, kemudian belum sampai masuk ke dalam, ya, di situ. Berarti sikat gigi itu juga tidak apa-apa sebenarnya. Termasuk sikat gigi itu masih diperkenankan. Menyikat gigi itu diperkenankan. Karena ya di situ ya tetap kehati-hatiannya jangan sampai nanti tertelan. Tertelan atau sengaja ditelan. Sengaja ditelan. Sedikit kehausan misalnya. Akhirnya di situ. Termasuk wudhu berkumur juga boleh. Berkumur itu malah sunnah, itu malah sunnah, tapi ya tetap pada batasan tidak keterlaluan lah dalam berkumur, sehingga nanti khawatir terlanjur masuk gitu. Terlanjur masuk. Termasuk membasuh hidung pada saat wudhu. Membasuh hidung juga termasuk jalan yang nantinya tembus ke perut kita kan, itu juga termasuk memasukkan sesuatu ke lubang terbuka. Betul. Nah, itu ada batasnya, itu pokoknya sampai ketika kita memasukkan air misalnya, itu mau terasa nyegrak. Ya. Nyegrak panas itu batasnya. Oh, itu batasnya. Kalau hanya sekedar mungkin istinsak, memasukkan air untuk kesunahan, ya sekedar yang sampai di sini aja lah. Di rongga luar di rongga luarnya aja untuk membersihkan. Kalau berenang, Ustaz, boleh berenang yang semacam apa ini? Ya, berenang itu kan berarti ada kemungkinan mungkin ya air masuk ke dalam telinga, itu kan juga salah satu lubang juga. Nah, ini di situ. Kemudian mungkin air masuk ke dalam hidung. Meskipun bisa dianggap tidak sengaja, tapi kan berenangnya kan sengaja. Nah, itu di situ, makanya biar kita tidak istilahnya keluar dari ada kekhawatiran nanti ya kemasukan telinga, karena kalau kita berenang kan itu ada mesti ada otomatisnya itu. Dalam arti mesti terkadang kita sering kemasukan itu. Lah, tadi dengan renang aja berarti kita menyengaja renang. Sehingga sesuatu yang termasuk membatalkan akan terjadi di situ. Nah, itu berarti kita memasukkan daerah larangan yang kemudian kita bisa tergelincir di situ. Itu juga sebaiknya tidak dilakukan berarti dengan kecuali mungkin Bu Mawar ditutup dengan kapas. Tapi kalau kemudian ininya kan tidak mungkin bisa ditutup hidungnya. Hidung ini ada kemungkinan masuk. Kalau tidak kuat mungkin betul. Ketika menyelam, ketika mengambil nafas kemudian ada air yang masuk kan berarti tetap. Ya, itu berarti kehati-hatian, ya. Jangan seperti ke zaman kita dulu itu gayanya renang, tapi sambil minum air. Kan katanya tidak sengaja minum, Ustaz, tapi berenangnya kan sengaja. Itu di situ yang memang termasuk ini biasanya anak kecil itu nun sewu dikatakan nggak boleh kentut di dalam air gitu. Apakah ini memang bisa mungkin airnya masuk ke dalam dubur, itu juga tidak boleh, Ustaz? Lah, ini termasuk
memasukkan sesuatu itu diantaranya ada lubang kubul depan, Iya, dubur belakang. belakang. Lalu kalau ada kemungkinan ketika di dalam air kok kemudian kentut, mungkin sisi biologi lah atau kesehatan, ternyata yang namanya dubur itu sesuatu yang bisa kembang kempis. Ketika mengeluarkan sesuatu kemudian untuk setelah sesuatu dikeluarkan menutup lagi itu nyedot. Ada yang masuk. Ada yang masuk, berarti itu kalau memang sengaja berarti membatalkan. Kalau memang tidak sengaja, tidak bisa menahan kok kemudian asal aja keluar, itu berarti kan tidak disengaja. Berarti catatannya memasukkan sesuatu itu unsurnya sengaja atau tidak. Itu di situ. Tidak ada sengaja, berarti kita tidak masuk ke sesuatu yang membatalkan itu sebenarnya. Berarti untuk unsur memasukkan sesuatu ini poinnya adalah secara sengaja. Lah itu betul. Sementara untuk hal-hal lain dengan hal-hal yang membatalkan puasa yang lain tidak harus dilakukan secara sengaja ya Ustadz. Misalnya ada muntah itu. Muntah kalau sengaja walaupun tidak keluar, kadang kita menggorok-gorok misalnya apa ya, digorok-gorok akhirnya seperti itu ya termasuk menyengaja muntah. Walaupun akhirnya tidak muntah. Kecuali mungkin sikat gigi terus muntah. Nah itu ya tidak sengaja, memang niatnya adalah sikat gigi. Betul. Tapi tetap pokoknya jangan sampai terlalu kebangetan gitu loh. Iya. Di sekitar sini. Untuk yang lain ini Ustadz, mungkin juga banyak ditanyakan adalah soal mimpi basah. Dari hal yang membatalkan puasa ini, terutama para remaja. Kalau mimpi basahnya itu terjadi di siang hari, apakah itu membatalkan puasa? Nah ini di sini ya beda, mengeluarkan sperma itu berarti kan ada upaya kita sengaja jelas. Iya betul. Kalau sengaja mengeluarkan sperma. Sengaja mengeluarkan, nun sewu biasanya mungkin anak muda ada istilah onani, ya, masturbasi, itu jelas. Lah kalau mimpi itu kan di luar kendali akal kita, betul. Berarti akal kita tidak sadar. Lah kemudian kita kok bermimpi basah, itu tidak membatalkan puasa, Bu. Kalau misalnya, ini terakhir Ustadz, sebelum kita akhiri perbincangan hari ini, misalnya mimpi basahnya tidur siang, itu apakah bangun tidur langsung mandi besar? Atau boleh nih di nanti dulu, ini terutama ketika puasa Ramadan. Lah untuk masalah mensegerakan atau tidak, itu sebenarnya kalau kita dalam keadaan hadas ya, baik junub atau mungkin karena yang mimpi basah tadi, itu enggak apa-apa. Istilahnya tidak mensegerakan enggak masalah, mensegerakan enggak masalah. Soalnya yang terkait dengan puasa itu tidak ada urusan. Yang terkait dengan ibadah sholat itu nanti, ketika memang sholat maka dia harus suci, harus suci dari hadas besar itu. Berarti misalnya mimpinya taruhlah jam 1, ditunda dulu sampai nanti menjelang asar. Mau asar baru dia mandi boleh. Dan itu catatannya untuk mandinya pun harus hati-hati lah, tetap jangan sampai. Ya, terima kasih Ustadz. Demikian perbincangan kita hari ini tentang hal yang membatalkan puasa. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya, masih dengan program Ramadita Ramadan bersama Pinandita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.